Brother vs Brother, Kane vs Undertaker jadi highlight pay-per-view Unforgiven in Your House tahun 1998. Kali ini mereka akan berlaga di atas ring yang dikelilingi api, yaitu stipulasi Inferno Match. Acara ini diselenggarakan pada 26 April 1998, Greensboro, North Carolina. Selain Inferno Match pertama kali dilakukan di event ini, match stipulasi Evening Gown Match atau match gaun malam antara Sable melawan Luna juga pertama kalinya dilakukan di WWF. Unforgiven jadi event pay-per-view setelah WrestleMania. Tentunya beberapa pertandingan dan feud-feud yang disajikan merupakan lanjutan dari apa yang terjadi di WrestleMania 14. 7 match siap dipertandingkan dengan main event Dude Love melawan Stone Cold Steve Austin untuk WWF Champion. Sebelum itu, buat teman-teman yang ingin tahu cerita menuju event ini dengan lebih mendetail, bisa menonton video Gulat Rewind Attitude pada episode 15 dan 16. Di video kali ini, saya akan merecap apa saja yang terjadi dalam event pay-per-view Unforgiven in Your House tahun 1998. Cuma di channel Gulat paling mantap di Indonesia, apalagi kalau bukan Gilang Wrestling, because you deserve it. Komentator menyebut Vince McMahon menjanjikan suatu bencana akan terjadi di akhir acara ini. Apa itu? Jawabannya ada di akhir acara. Match pertama, Nation of Domination akan bertanding melawan tim Farouk 3 lawan 3. The Rock Henry D'Lo akan melawan Farouk, Shamrock, dan Blackman. Terlihat Farouk masih hadir dengan kostum Nation-nya. Ini menekankan bahwa dialah yang membentuk Nation. Ia pun sempat pose bersama tim barunya itu. Feud ini merupakan lanjutan dari pengkhianatan member Nation dari sang leader Farouk. Alhasil Farouk yang jadi babyface mendapatkan bantuan dari musuh bebuyutan Nation, yaitu Ken Shamrock dan Steve Blackman, untuk bertarung melawan Nation. Blackman dan D'Lo memulai saling menyerang. Tim Farouk bergantian. Farouk memecut D'Lo dengan ikat pinggangnya untuk menghukum mantan anak buahnya itu. Setelah beberapa saat, Nation menguasai, saling bergantian menghajar. Cukup lama dominasi, tidak ada klimaks yang besar terjadi di sini hingga Farouk dapat momentum masuk menghajar semua. Chaos terjadi saat yang lain sibuk bertarung di bawah. Farouk bisa mencuri serangan dominatornya dan kunci. Ia berhasil menang, balas dendam yang manis bagi Farouk. Farouk bilang ini tidak berakhir, ini baru saja dimulai katanya. Dia akan terus menghajar The Rock dan semua antek-anteknya. Selanjutnya, Stone Cold Steve Austin masuk dan ia menarik timekeeper untuk naik ke atas. Austin bermaksud memprotes sesuatu, di mana minggu lalu Steve Blackman kalah padahal belum tap out dan timekeeper jadi tersangka yang memukul bel saat itu. Austin curiga timekeeper ini disuruh Vince untuk memenangkan Dude Love. Petugas itu tidak mengaku. Austin lanjut mengancamnya. Jika nanti di match main event, timekeeper ini disuruh Vince McMahon lagi untuk membunyikan bel di saat yang tidak seharusnya, dia harus menolak. Jika ia tetap mengikuti Vince, ia memang tidak akan dipecat, tapi Stone Cold akan tidak segan-segan menghajarnya hingga ia tidak bisa bekerja lagi di WWF. Petugas tersebut pucat dong. Austin lanjut nyuruh dia mikir dan jangan sampai timekeeper tersebut mengacaukan matchnya. But if you screw me, you both gonna get your ass whipped. Match berikutnya, rematch European Championship antara Triple H melawan Owen Hart. Karena bulan lalu di WrestleMania, China mengacau matchnya. Kali ini Slaughter punya cara untuk membuat matchnya tetap adil bagi Owens. Di match ini, China akan dimasukkan ke dalam kandang besi. Build up yang berjalan untuk feud ini tidak begitu maksimal. 4 minggu sebelum Unforgiven, Helmsley sedang asik-asiknya berulah dengan DX Army yang dibentuknya. Owen Hart bersama LOD 2000 jadi ancaman bagi DX menuju event ini. Sebelum match, Slaughter meminta China untuk segera masuk ke dalam kandang. Agar match tetap berlangsung, Triple H yang awalnya marah terpaksa mengiyakan. Tanpa buang waktu, Owen langsung menghajar Triple H. Match belum dimulai, mereka sudah adu pukul di entrance. Helmsley diajar, China tidak bisa apa-apa. Saat match dimulai, kandang China diangkat ke atas. Setelah beberapa saat, Helmsley bisa ambil alih. Di tengah match, China berusaha mencari cara untuk keluar. Dia coba pakai gergaji besi tapi tidak berhasil. Di saat Helmsley dan Owen tengah kelelahan, China berhasil membengkokkan besi kandang. Owen elbow drop dari atas, China coba keluar dari kandang tapi terlalu tinggi untuk lompat ke bawah. Sementara kaki Triple H tersangkut tali ring. China menggantung di atas dan belum berani turun. Kemudian Owen Hart bisa counter dan siap sharpshooter. Sementara China masih menggantung, Triple H kesakitan. Kandang China tiba-tiba bisa turun perlahan. China bisa lompat dan Owen melepaskan Helmsley. China mengganggunya. Siapa yang nurunin China tadi ya?
Kamera menyorot yaitu adalah Road Dogg. Saat Owen lengah, Helmsley menyerang. Owen bisa counter dan kasih pedigree. Saat pin, wasit malah ngurusin China di bawah. Terus expect menghantam Owen pakai tabung. Helmsley lanjut pin dan wasit hitung dan selesai. Helmsley retain, kasihan Owens. Match selanjutnya, Jim Cornette masuk. Ia promo mengejek penonton dan menyambut Midnight Express yang akan bertanding untuk NWA Championship melawan mantan klien Cornette, Rock and Roll Express. Match filler ini setara dengan apa yang terjadi di Raw. Bob sempat tidak sengaja memukul partnernya 2 kali dan terjadi salah paham di tengah match. Setelah dilanjut, Cornette marah-marah ke wasit dan bahkan ia sok-sokan menantang wasit untuk memukulnya. Wasit tidak diam, ia terima tantangan tersebut. Cornette mundur dan match dilanjutkan deh. Saat Rock and Roll Express terlihat hampir menang, perhatian wasit teralihkan. Cornette mengganggu tapi berhasil ditonjok. Saat Bart di roll up, Bob bulldog dan membalikan keadaan seketika dan mencuri kemenangan. That's it. Di belakang layar, Luna dan Goldust diwawancara persiapan match evening gown melawan Sable. Ia bilang malam ini tujuan Luna hanya satu, yaitu mencopot gaun Sable dan menelanjanginya. Match segera dimulai. Luna masuk dengan gaun malamnya. Sable masuk sendiri karena sejak beberapa minggu lalu ia sudah tidak bersama Miro lagi. Jim Ross bilang katanya Miro tidak mau ikutan di sini karena menurutnya match ini terlalu memalukan untuknya. Match dimulai. Mereka berdua bersiap untuk saling mencopot baju mereka. By the way, match ini jadi cikal bakal bra and panties match loh guys. Setelah muter-muter, masing-masing dapat merobek sebagian kecil dari gaun mereka. Luna lanjut menghajar Sable di ujung dan Rock Sable jadi yang pertama copot. Aduh. Kemudian Sable mendominasi Luna, tetapi Miro tiba-tiba datang dan merusak fokus Sable. Luna jadi bisa mencopot atasannya. Penonton berteriak bahagia dan match berakhir. Luna menang thanks to Miro. Sable marah dan lanjut menghajar Luna. Ia powerbomb Luna dan merobek gaunnya juga. Luna masuk ke dalam ring dan Sable mengejarnya. Tidak ada yang tahu apa yang terjadi di bawah ring itu. Sable kemudian keluar membawa pakaian dalam Luna tadi. Sepertinya Luna telanjang di bawah ring dan pada akhirnya Sable lah yang berhasil menelanjangi Luna. Maaf ya guys, banyak sensor. Ya biar tetap aman ya nggak sih? Selanjutnya, Vince McMahon bersama asistennya hadir. Ia menjelaskan teori konspirasi yang dibahas Stone Cold sebelumnya tentang Vince McMahon yang bersekongkol dengan Dude Love dan Austin yang berpikir kalau kehadiran McMahon di sini untuk menggagalkan kemenangan Austin. McMahon mencoba menjelaskan tujuan ia hadir malam ini. Ia bilang dia cuma mau mengunjungi rumah sakit tempat ia dilahirkan di daerah dekat North Carolina. Ia senang berada di sini dan kecurigaan Stone Cold itu ia bantah. Ia bilang ia tidak akan bertanggung jawab dengan apapun yang terjadi di atas ring dan ia juga tidak tanggung jawab kalau nanti Stone Cold mengacaukan Stone Cold sendiri. Stone Cold screws Stone Cold. Ini mengindikasikan bahwa screw job bisa terjadi di match Austin nanti dan McMahon pergi. Match selanjutnya, New Age Outlaws akan melawan LOD 2000 untuk tag team title. Road Dogg dan Billy masuk sambil mengejek warga setempat. Dengan sorakan meriah penonton, LOD masuk bersama Sunny. Match cenderung berjalan normal, mereka bergantian menyerang, masing-masing punya kesempatan menguasai permainan. Saat wasit tidak fokus, Billy sempat menghempas title ke Animal tapi tidak berhasil pin. Lalu mereka coba lagi, wasit tidak melihat. Road Dogg siap menghempas title tapi Animal menghindar, kena Billy. Animal suplex dan pin. LOD 2000 berhasil menang match ini. Akan tetapi, Finkel mengumumkan and still the champion New Age Outlaws. Lah kok bisa? Saat di replay ternyata wasit bukan menghitung pin dari Animal tetapi ia menghitung pin dari Road Dogg karena bahu Animal menyentuh atas ring. Dan LOD kalah, kocak. Karena wasit kocak, dia di clothesline dan di double team oleh LOD. Abis tuh wasit. Walau kalah, LOD dapat selebrasi dan wasit kemudian ditandu ke belakang. Segmen selanjutnya, Tennessee Lee hadir untuk menyambut Double J yang akan menyanyikan lagu country bersama band yang sudah siap mengiringnya. Ini dia beneran nyanyi loh guys, duet dengan bandnya, tapi lip sync. Setelah nyanyi satu lagu, ia membanggakan dirinya di depan semua penonton. Lalu Steve Blackman keluar menghajar Jarrett. Balas dendamnya ia lakukan di sini. Saat Blackman mengunci Jarrett, Tennessee Lee menghantamnya dengan gitar.
dan Double J lanjut figure 4. Sementara Tennessee Lee lanjut menghajar. Segmen berakhir. Match selanjutnya, the first ever Inferno match, brother versus brother. Build up cerita ini merupakan kelanjutan dari apa yang terjadi di WrestleMania, di mana Undertaker berhasil menang di match tersebut, tetapi Kane dapat dominasi setelahnya. Kemudian Paul Bearer merasa Kane lebih unggul di match tersebut dan ia menantang Taker untuk bertanding sekali lagi melawan Kane untuk membuktikan dominasi Kane. Paul mencoba untuk memainkan emosi Taker dengan membawa elemen api ke dalam feud ini. Sebab ini mengingatkan Taker yang telah membakar rumah dan orang tuanya sendiri di masa lalu. Ia akan menghadapi Kane dengan gejolak masa lalunya yang kelam, yang diwujudkan dalam match di atas ring yang dikelilingi api. Ini pertama kalinya WWF mengadakan stipulasi ini. Kemudian Taker lanjut meneror WWF beberapa kali hingga Kane muncul lagi dan Paul Bearer membuat Taker semakin terhanyut ke dalam emosinya saat ia dan Kane membawa peti mati orang tua mereka dari kuburan langsung ke arena dan membakarnya. Menuju match ini Taker jelas ingin balas dendam. Alat-alat sudah disiapkan dan kemenangan ditentukan dengan siapa yang duluan kena api. Kane masuk duluan, kemudian Taker menyusul. Keduanya masuk dengan kesan yang sangat menghipnotis semua penonton. Saat mereka berdua face to face, api mulai menyala di sekeliling ring menambah tensi pertarungan. Adu pukul terjadi di awal, Taker lanjut dominasi. Sedikit semburan api menambah kesan bahaya di match ini. Hal itu sering sekali terjadi dan sangat menunjang sajian visual match ini, guys. Kane sempat menghempas Taker dengan kursi dan lanjut dominasi. Fase match berjalan cukup lambat dan banyak diisi oleh penguasaan Kane. Taker sesekali menyerang tapi bisa diatasi Kane. Taker sempat chokeslam tapi Kane berhasil bangkit. Saat Kane akan lompat dari atas, Taker menggagalkan dan lanjut superplex. Dan Kane dilempar keluar. Ia kemudian berjalan keluar arena. Taker hendak menyusul tapi api menghalanginya. Kemudian tiba-tiba Vader hadir menyerang Kane. Ia perlahan menggiringnya kembali ke arena. Penonton excited. Kemudian Taker diving lompat ke arah mereka berdua. Ini klimaks paling mantap ini. Pertarungan berlanjut di bawah. Paul menghantam Taker dengan kursi tapi dia ketakutan dan kursi tersebut dihantam ke Kane. Kane pingsan. Taker mentarget Paul Bearer. Paul ketakutan dan kabur hingga ke atas panggung band tadi. Taker menghempasnya dengan alat band hingga kepalanya berdarah. Taker lanjut menuju Kane. Ia terdorong ke dekat api dan tangan kanannya terbakar, guys. Dan kemudian Kane kabur ke belakang arena dan match berakhir begitu saja. Taker berhasil menang karena Kane terbakar. Ia akhiri match dengan berpose dengan kobaran api di sekelilingnya. What a great scene. Match selanjutnya, main event kita, Stone Cold vs Dude Love untuk WWF Championship. Build up cerita ini didominasi oleh ketidaksukaan Vince atas kemenangan Austin di WrestleMania dan menjadi WWF Champion. Stone Cold yang reckless dan rebel membuat McMahon tidak nyaman. Ia bahkan sempat memasuki Austin ke penjara dan kemudian mencoba merubahnya menjadi style korporat tapi di prank Austin. Stone Cold lanjut berbuat sesukanya, bahkan ia menantang Vince untuk match one-on-one di Raw, tapi diganggu oleh Mick Foley yang return sebagai Dude Love dan menghajar Austin. Austin kemudian curiga bahwa ada konspirasi atau persekongkolan antara Vince dan Dude Love untuk merebut title Austin. Sampai sekarang Vince tidak mengakui hal itu, tapi dari petunjuk-petunjuk yang Austin temukan, semua mengarah ke kebenaran teori konspirasinya. Dan malam ini, Vince menjanjikan sebuah bencana. Bisa jadi title Austin terancam malam ini. Dude Love masuk dengan semangat. Ini dia WWF Champion kita. Dude Love menyerang duluan, tapi Austin berhasil ambil alih di awal. Petugas ring bell terlihat waspada. Match sempat berlanjut ke area entrance. Stone Cold masih menguasai sejak awal. Dude Love sempat membalikan keadaan beberapa kali, tapi tidak bertahan lama. Di tengah match, Vince McMahon keluar bersama anteknya. Ia hendak menyaksikan matchnya dari dekat sambil mengawasi timekeeper. Sementara Austin balik mendominasi, malah fokus ke McMahon. Bisa diserang tapi kembali menguasai. Austin tunjukkan dominasinya di depan McMahon. Saat Dude Love bisa membuat Austin tepar, McMahon sok-sokan mengejeknya dari dekat. Jadi sasaran empuk dong bagi Austin, tapi Dude Love bisa membebaskannya. Lalu mereka kembali ke atas ring, match baru dengan ancaman Stone Cold tadi. Rencana mereka gagal dong, Austin berhasil membalikan keadaan dan lepas. Itu jelas rencana McMahon sejak awal, guys. Matchnya lanjut. Suplex ke steel step cukup membuat Austin bisa menyerang dengan leluasa. Setelah beberapa saat, Dude Love tidak sengaja menghantam wasit. Dude Love berhasil mandible claw ke Austin. Bisa ia lepas, tapi Dude Love lanjut lagi. Austin kesakitan, sementara Vince berusaha membangunkan wasit. Untuk mengakhiri, Dude Love siap mandible claw lagi. Austin melemparnya. Ia ambil kursi tapi ditahan oleh McMahon dan Austin menangkis dan lanjut memukulnya.
Saat McMahon membantu Dudlov, tanpa ragu Austin menghempas kursi ke kepala McMahon dan pingsan itu Vince. Austin lanjut stunner dan kunci, tapi tidak ada wasit. Tapi Austin lanjut hitung pin sendiri dan match berakhir. Ia selebrasi dan pergi. Saat petugas memeriksa kondisi McMahon, diumumkanlah bahwa matchnya berakhir diskualifikasi. Austin kena diskualifikasi karena sudah menghantam McMahon dan pemenangnya Dudlov. Tapi Stone Cold still the champion. Komentator berasumsi bahwa Stone Cold bermaksud menghantam Dudlov tapi tidak sengaja kena McMahon. Tapi ya begitulah. Unforgiven berakhir dengan Vince yang tidak sadarkan diri. Walau berakhir diskualifikasi, dari segi cerita, match main event cukup solid dan memuaskan. Stone Cold yang memang mendominasi sejak awal masih dalam fase OP-nya di masa ini. Match Inferno antara Kane dan Undertaker jadi hal yang bersejarah dan sangat membekas pada event ini. Efek api yang diberikan dan ending tanpa pinfall merupakan keunikan tersendiri dari stipulasi ini. Perseteruan legendaris ini tidak pernah gagal dari segi hiburan seru dan menyeramkan. Overall, Unforgiven in Your House cukup menyajikan kualitas pay-per-view yang padat dan solid, walau hanya dalam kategori kelas B di masa itu. Saksikan kelanjutan cerita WWF Attitude Era di Gulat Rewind Attitude episode selanjutnya. Super terus, Gilang Wrestling dong!